Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi atau TIK bersama saya Damar Septian MPD. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7 tentang e-learning. Agenda pada pertemuan kali ini yaitu 1. Membahas tentang pengertian e-learning. Nanti berisi tentang ulasan tentang definisi, sejarah, kelebihan dan kekurangan, manfaat e-learning, dan lain-lain. Yang kedua, platform e-learning, yang nanti berisi tentang daftar platform-platform e-learning. Yang ketiga, tentang sosial media, yang nanti berisi tentang platform-platform media sosial. Yang keempat, software pendukung, yang berisi tentang software edit video, animasi, perekam layar, dan presentasi. Yang pertama yaitu pengertian e-learning. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bullen dan James 2007 mendefinisikan e-learning sebagai pembelajaran yang terjadi ketika teknologi internet digunakan untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan proses pembelajaran dengan jarak yang jauh. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Frey and Pereira 2008, yaitu e-learning merupakan pembelajaran pada program pendidikan atau pelatihan melalui sarana elektronik. Selain itu, Nadia 2006 mengatakan e-learning is commonly referred to the intentional use of networked information and communication technology in teaching and learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan demikian, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk web. Penyajian e-learning berbasis web bisa menjadi lebih interaktif. Informasi-informasi mengenai perkuliahan juga bisa real time. Begitu juga dengan komunikasi. Meskipun tidak secara langsung tatap muka, tapi forum diskusi perkuliahan bisa dilakukan secara online dan real time, di mana sistem e-learning tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu, kapanpun dan dimanapun, asalkan tersedia jaringan internet. Mahasiswa bisa mengakses sistem ini. Aktivitas e-learning dapat diklasifikasikan menurut waktu pelaksanaan pembelajaran. Ini menurut Clark and Mayer dalam Ginger 2008, yaitu 1. Synchronous e-learning, di mana pendidik dan peserta didik terlibat dalam aktivitas pembelajaran dan waktu yang sama. Sebagai contoh, video konferensi, chatting, dan video real time. Yang kedua, asynchronous e-learning, di mana pendidik dan tenaga pendidik terlibat dalam aktivitas pembelajaran pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, dengan mengirim atau menyediakan materi ajar, aktivitas dalam forum, blog, atau wiki, melalui email dan file sharing. Yang perlu menjadi perhatian pada saat penerapan e-learning dalam dunia pendidikan yaitu
Kegagalan implementasi e-learning pada umumnya bukan karena masalah tools, software, atau infrastruktur, tapi kebanyakan karena human factor, karena beratnya perubahan kultur kerja dan tidak adanya kemauan untuk knowledge sharing. Agar didapat hasil yang diinginkan dalam mengimplementasikan e-learning dalam pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, e-learning harus didesain untuk dapat memberikan nilai tambah secara formal dan non-formal untuk pengguna. Yang kedua, terapkan blended learning terlebih dahulu pada masa sosialisasi untuk melatih pengguna dalam e-lifestyle. Yang ketiga, proyek e-learning merupakan institution inisiatif dan bukan hanya HRD inisiatif. Yang keempat, jadikan pengguna sebagai peran utama atau dukung aktualisasi diri pengguna, tidak hanya objek semata. Sejarah e-learning. E-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction dan komputer bernama Plato. Sejak saat itu, perkembangan e-learning berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Berikut perkembangan e-learning dari masa ke masa, yaitu pada tahun 1990 merupakan era CBT atau Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dengan PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia atau video dan audio dalam format MOV atau MOV, MPEG atau AV. Pada tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT atau CBT oleh masyarakat, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Yang ketiga yaitu tahun 1997, yaitu era LMS atau Learning Management System. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Dari sinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu dengan lainnya secara standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar yang dikeluarkan oleh AICC atau Airline Industry CBT Committee, IMS, IEEE, LOM, dan ARIADNE atau ARIADNE atau ARIADNE. Selanjutnya, pada tahun 1999 sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Berdasarkan perkembangan e-learning dari masa ke masa yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa e-learning akan menjadi sistem pembelajaran masa depan. Efektivitas dan fleksibilitas akan menjadi alasan utama. Selanjutnya adalah model penyajian e-learning. Menurut The Concord Consortium,
ada 9 karakteristik kunci model penyajian e-learning yang berkualitas, yaitu 1. Synchronous collaboration, 2. Explicit schedule, 3. Expert facilitation, 4. Inquiry pedagogy, 5. Community building, 6. Limited enrollment, 7. High quality material, 8. Purposeful virtual spaces, dan 9. Ongoing assessment. Informasi yang diperoleh dari karakteristik model penyajian e-learning tersebut antara lain: 1. Pengguna tidak harus mengakses e-learning secara bersamaan. 2. Pengguna dapat melakukan sharing seputar pengalaman dan pemahamannya. 3. Pembelajaran online harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki kualifikasi khusus kualifikasi khusus dalam pembelajaran online. Yang keempat, pengguna sebaiknya terdiri 12-25 orang di dalam suatu kelas agar mudah diatur dalam pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, desainer melengkapi e-learning dengan berbagai media dengan cakupan yang luas, disertai petunjuk aktivitas pengguna sesuai gaya belajar yang berbeda. Yang keenam, penilaian online berlangsung secara berkelanjutan, di mana guru memperoleh bukti-bukti ketercapaian belajar dari pengguna melalui partisipasinya selama diskusi harian. Saat ini, e-learning telah berkembang dalam berbagai model pembelajaran seperti CBT atau Computer Based Training, CBI atau Computer Based Instruction, Distance Learning, Distance Education, CLE atau Cybernetic Learning Environment, Desktop Video Conference, ILS atau Integrated Learning System, LCC atau Learner Conference Classroom, Teleconference, dan WBR atau Web Based Training. Sedangkan kelebihan dan kekurangan dalam e-learning juga ada. Untuk kelebihan, menurut Lee dan Owens 2004, ada 3 item. Lee dan Owens 2004 mengatakan beberapa kelebihan e-learning sebagai berikut, yaitu 1. Universal access, yaitu semua orang dapat mengakses web dengan web browser artinya semua orang dapat menyampaikan suatu materi dari mana saja dan kapan saja di seluruh dunia. Yang kedua, easy of use. Internet dan intranet mudah digunakan, mudah dijangkau pengguna secara luas dengan pengalaman komputer yang terbatas sekalipun. Yang ketiga, multimedia content, yaitu teknologi ini mendukung multimedia sehingga isinya dapat lebih menarik serta dapat memfasilitasi cara belajar pengguna dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Edwards 2012, kelebihan e-learning juga ditemukan, yaitu 1. E-learning can provide an individualized experience. 2. E-learning can provide a safe harbor for learning mistakes. Dan 3. E-learning can be a continuing source of reference information. Jadi, dari beberapa ulasan tersebut, kelebihan e-learning tersebut antara lain: 1. Kebutuhan pengalaman individual dapat diakomodir melalui e-learning di mana setiap siswa dapat mengakses sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, e-learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi. Yang ketiga,
Kegiatan pembelajaran yang berbasis kelas akan berakhir seiring selesainya waktu pembelajaran, tetapi melalui e-learning pembelajaran dapat berkesinambungan. Selain kelebihan e-learning, ada beberapa juga kekurangan dari e-learning. Menurut University of Illinois dalam Illinois Online Network 2012, ada beberapa kekurangan e-learning yang harus diantisipasi dan diperhitungkan dalam pengembangannya. Kekurangan tersebut terbagi dalam 6 kategori utama, yaitu 1. The technology, 2. The student, 3. The facilitator, 4. The administration and faculty, 5. The online environment, 6. The curriculum. Lebih lanjut dikritisi oleh Bullen dan Beams dalam Suyanto 2010, ada beberapa kekurangan e-learning. Tetapi dalam pendapat tadi University of Illinois, ketidaksiapan teknologi siswa, fasilitator serta kurikulum dalam mengadopsi sistem e-learning itu akan menjadi faktor yang menjadi kelemahan dari e-learning itu sendiri. Itu menambahkan dari yang tadi dari University of Illinois. Dari University of Illinois itu, selain itu yang tadi sudah saya ini kan, bahwa menurut Bullen dan Beam 2010 itu ada beberapa kekurangan e-learning. Sini disebutkan ada 8, yaitu 1. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. 6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. 7. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Sedangkan yang ke-8, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Selain itu, manfaat e-learning juga ada. Menurut Batch 1995 dan Wolf 1996, manfaat e-learning terdiri dari atas 4 hal, yaitu 1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antar peserta didik dengan guru atau instruktur, atau biasa kadang disebut enhanced interactivity. Apabila dirancang secara cermat, e-learning dapat meningkatkan kadar interaksi pembelajaran, baik antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan peserta didik, maupun antara peserta didik dengan bahan ajar, atau tadi disebut dengan enhanced interactivity. Berbeda halnya dengan pembelajaran yang bersifat konvensional. Tidak semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran konvensional dapat, berani atau mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya di dalam diskusi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja, atau time and place flexibility. Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses oleh peserta didik melalui internet, maka peserta didik dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan di mana saja. Demikian juga dengan tugas-tugas kegiatan pembelajaran dapat diserahkan kepada instruktur begitu selesai dikerjakan. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas atau potential to reach a global audience. Maksud saya audience. Dengan fleksibilitas waktu dan tempat, maka jumlah peserta didik yang dapat dijangkau melalui e-learning semakin lebih banyak atau meluas.
Ruang dan tempat serta waktu tidak lagi menjadi hambatan. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja seorang dapat belajar. Interaksi dengan sumber belajar dilakukan melalui internet. Kesempatan belajar benar-benar terbuka lebar bagi siapa saja yang membutuhkan. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran atau easy updating of content as well as archival capabilities. Fasilitas yang tersedia dalam dan berbagai perangkat lunak yang terus berkembang turut membantu mempermudah pengembangan belajar elektronik. Demikian juga dengan penyempurnaan atau pemutakhiran bahan belajar sesuai dengan tuntutan keperkembangan materi keilmuannya dapat dilakukan secara periodik dan mudah. Sekarang, apa perbedaan e-learning dan online learning? Ada dua kata, e-learning dan online learning. Sama-sama learning. Untuk memahami itu, kita membagi ke dalam 3 subbahasan, yaitu yang pertama konsep e-learning dan online learning. Yang kedua, apa perbedaan e-learning dan online learning? Yang ketiga, apa keterkaitan e-learning dan online learning? 1. Konsep e-learning dan online learning. E-learning adalah proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web atau web-based learning. Pembelajaran berbasis komputer atau computer-based learning. Kelas virtual atau virtual classroom atau kelas digital atau digital classroom. Materi-materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut kebanyakan dihantarkan melalui media internet, intranet, video atau audio, penyiaran melalui satelit, televisi interaktif, serta CD-ROM. E-learning bisa bervariasi tergantung dari penyelenggara kegiatan e-learning tersebut. Dan bagaimana cara penggunaannya? Termasuk apa tujuan penggunaannya? Pertama kita akan bahas adalah konsep e-learning dan online learning. E-learning memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dengan pembelajaran konvensional, yaitu 1. Interaktivitas. Interaktivitas adalah tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara sinkronus atau langsung, seperti chatting, messenger, webinar, atau conference, atau secara sinkronus atau tidak langsung, seperti forum, mailing list, dan video pembelajaran. Yang kedua adalah kemandirian atau independensi. Independensi atau kemandirian adalah fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat mengajar, waktu, tempat pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada partisipan atau participant-centered learning. Yang ketiga, aksesibilitas atau accessibility, yaitu sumber-sumber belajarnya menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar konvensional. Yang keempat, yaitu enrichment atau pengayaan. Karakteristik enrichment dalam e-learning adalah kegiatan pembelajaran presentasi materi pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Pada dasarnya, online learning memungkinkan fleksibilitas akses dari mana saja dan biasanya kapan saja. Hal itu memungkinkan pembelajaran mampu menghemat waktu dan ruang. Namun, bahan ajar harus dirancang dengan baik dengan melibatkan peserta dan mampu meningkatkan pembelajaran. Hal itu berarti bahan ajar dalam online learning harus dipersiapkan dengan baik dengan fokus pada pembelajaran dan peserta dengan alat pendukung yang memadai. Online learning dipandang sebagai pendekatan inovatif untuk memberikan instruksi kepada peserta yang berjarak jauh dan menggunakan web sebagai media perantara. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut e-learning adalah
internet learning, distributed learning, network learning, tele-learning, virtual learning, computer-assisted learning, web-based learning, dan distance learning. Semua istilah ini menyeratkan bahwa partisipan berada pada suatu jarak tertentu dengan trainer atau instruktur dan menggunakan beberapa bentuk teknologi yang umumnya komputer untuk mengakses bahan ajar serta untuk berinteraksi dengan trainer atau instruktur dan peserta lainnya. Yang kedua, apa perbedaan e-learning dan online learning? Online learning merupakan bagian dari e-learning. E-learning merupakan suatu konsep yang lebih luas dibandingkan online learning, yaitu meliputi suatu rangkaian aplikasi dan proses-proses yang menggunakan semua media elektronik untuk membuat pelatihan menjadi lebih fleksibel. Online learning merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan internet atau pembelajaran lain yang menggunakan jaringan komputer yang terhubung secara langsung dan luas cakupannya secara global. Secara harfiah memang e-learning berarti pembelajaran yang menggunakan sarana elektronik. Sarana elektronik tersebut ada berbagai macam seperti radio, audio, TV interaktif, CD-ROM, seperangkat komputer, LCD proyektor, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dalam e-learning tidak hanya media elektronik yang terhubung dengan jaringan komputer. Lain halnya dengan online learning yang memiliki makna pembelajaran yang dilakukan dengan media elektronik secara online. Syarat utama media elektronik yang bisa dikatakan online adalah terhubung dengan internet. Oleh karena itu, pembelajaran yang menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet disebut sebagai online learning. Selanjutnya yang ketiga, apa keterkaitan e-learning dan online learning? Meskipun e-learning berbeda konsep dengan online learning, kedua cara pembelajaran ini memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti halnya ketika menggunakan video sebagai media pembelajaran. Pada suatu saat fasilitator menyampaikan materi menggunakan komputer dan LCD proyektor untuk menjalankan video di dalam kelas, tetapi pada suatu saat fasilitator menyampaikan materi dengan memposting video tersebut pada blognya untuk diakses secara online oleh partisipan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bentuk bahan ajar yang sama, seorang fasilitator bisa menerapkan e-learning dan online learning dalam kelasnya. Selanjutnya, penerapan konsep e-learning sendiri menggunakan metode sinkronus dan asinkronus dalam penyampaian bahan ajarnya. Pada metode sinkronus, fasilitator dan partisipan ada di dalam kelas dan waktu yang sama meskipun secara tempat berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran. Pada metode asinkronus, fasilitator dan partisipan dalam kelas yang sama secara virtual meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Di sini diperlukan sarana sistem atau aplikasi e-learning berupa e-learning management system dan konten baik berbasis teks atau multimedia. Sistem dan konten tersedia dan online dalam 24 jam non-stop di internet. Fasilitator dan partisipan bisa melakukan proses belajar mengajar dimanapun dan kapanpun. Online learning juga menggunakan metode penerapan yang sama dengan e-learning. Dalam penyampaian bahan ajar secara sinkronus, hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan live streaming yang menggunakan media online dalam penyampaian bahan ajar dan komunikasi komunikasi antara fasilitator dan partisipan. Pada asinkronus, hal itu terlihat pada penggunaan website dalam pembelajaran yang dilakukan. Dengan menggunakan website, trainer fasilitator bisa menciptakan kelas virtual yang mampu memberikan pembelajaran meskipun pada saat itu trainer sedang tidak dalam kondisi online. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan adalah
1. E-learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan komputer, jaringan, perangkat lunak pengajaran yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, pemantauan, dan evaluasi. 2. Online learning adalah pembelajaran yang menggunakan komputer yang terhubung dengan internet secara online dan merupakan salah satu jenis e-learning. Yang ketiga, perbedaan e-learning dengan online learning adalah e-learning menggunakan cakupan media elektronik yang lebih luas dengan tidak membatasi apakah media tersebut bisa diakses secara online atau tidak. Sedangkan online learning membatasi cakupan media pembelajaran yang digunakan harus mampu diakses secara online. Yang keempat, keterkaitan e-learning dengan online learning salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan metode penyampaian bahan ajar yang sama, yaitu sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus berarti pembelajaran terjadi dengan kondisi trainer dan partisipan dalam kelas dan waktu yang sama meskipun secara tempat berbeda. Sedangkan metode asinkronus berarti pembelajaran terjadi dalam kondisi trainer dan partisipan dalam kelas yang sama secara virtual meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Selanjutnya adalah platform-platform dalam e-learning. Kemajuan teknologi dan internet memunculkan platform di bidang pendidikan yang memudahkan anak belajar. Berikut daftar platform agar Anda bisa mendampingi anak belajar di rumah. Yaitu 1. Rumah Belajar Kemendikbud. Nah, ini adalah platform pendidikan yang dikembangkan oleh Kemendikbud di mana ada fitur sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal. Rumah belajar dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan agama usia dini atau PAUD, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau kejuruan atau SMA, SMK sederajat. Yang selanjutnya Google Suite Education atau G Suite for Education. G Suite for Education adalah platform pendidikan yang dapat Anda akses secara gratis untuk belajar bersama anak. Fitur yang ada di sini diantaranya adalah Hangout Meets, alat konferensi video yang tersedia untuk seluruh pengguna G Suite, Google Classroom untuk mengikuti kelas dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tapi Google Suite Education ini biasanya didaftarkan dari institusi ya, kalau dari sekolah ya dari sekolah itu sendiri, kalau kampus ya kampus itu. Jadi menggunakan kalau di sekolah biasanya menggunakan web dengan domain .sch. Kalau di kampus menggunakan domain .co.id untuk mendaftarkan ke dalam Google Suite for Education. Fitur yang ada diantaranya ini tadi itu bisa dimanfaatkan secara maksimal jikalau kita punya Google Suite for Education. Yang ketiga yaitu kelas pintar. Platform pendidikan ini memiliki dua kanal yaitu kelas pintar student dan kelas pintar school. Kelas pintar student untuk anak di mana bisa mengakses kelas pintar reguler, kelas pintar MBG, dan tanya dan soal. Akses kelas pintar dapat dilihat di gambar. Yang selanjutnya adalah Microsoft Teams. Platform pendidikan yang dikeluarkan oleh Microsoft Teams adalah Office 365. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, pihak sekolah hanya perlu menyediakan domain institusi sebagai identitas digital pada guru dan murid. Guru bisa bertatap muka dengan murid melalui fasilitas video, conference, dan mengirimkan materi ajar berbasis teks, suara, maupun video melalui tim kelas. Akses dapat dilihat di gambar. Selanjutnya adalah Kuiper School. Guru
dan sekolah juga dapat menggunakan layanan Kuiper School untuk memberikan tugas dan ujian sekaligus memonitor hasil kerja siswa. Hal ini termasuk video, modul, dan kumpulan soal ujian nasional atau UN, dan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri atau SBMPTN untuk guru SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Pelayanan ini dikhususkan untuk sekolah yang terkena dampak dan akan tersedia mulai dari Selasa 17 Maret 2020. Jadi sudah dari 17 Maret 2020. Yang selanjutnya adalah ruang guru. Untuk ruang guru mungkin sudah tidak asing lagi. Anda dapat mengakses sekolah online ruang guru gratis. Melalui program ini, para siswa dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring atau live teaching setiap hari Senin sampai Jumat layaknya sekolah seperti biasa. Dimulai dari Senin 16 Maret 2020, siswa bisa mengikuti pembelajaran sekolah online ruang guru gratis dari pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat, di mana akan tersedia 15 kanal live teaching yang mencakup semua mata pelajaran sesuai kurikulum nasional mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA, baik IPA dan IPS, yang dipandu master teacher ruang guru. Yang selanjutnya adalah sekolahmu. Platform ini menyediakan kelas-kelas home learning bagi seluruh jenjang dari prasekolah sampai SMA. Selain itu juga memudahkan orang tua mendampingi anak dan guru untuk tetap mengajarkan sesuai kurikulum yang dibutuhkan secara fleksibel. Akses dapat dilihat di gambar. Yang selanjutnya adalah Zenius. Platform ini menyediakan akses gratis ke lebih dari 80.000 video pembelajaran dengan gratis. Akses dapat dilihat di gambar. Jadi ini beberapa contoh dari daftar platform agar bisa dipakai anak untuk belajar di rumah. Selanjutnya adalah tentang sosial media. Situs jejaring sosial kini tidak hanya merevolusi cara kita berinteraksi dengan sesama, namun juga memungkinkan untuk memberikan pengalaman lainnya di internet. Berdasarkan hasil riset Wear Social Hootsuite yang dirilis pada bulan Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi penduduk. Ini didapat dari Databox 2019. YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram merupakan 4 media sosial yang paling banyak digunakan atau populer di Indonesia. Pengguna keempat sosial media tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jika biasanya kita menggunakan platform ini hanya di waktu senggang, kini para siswa mulai beralih ke jaringan sosial untuk memberikan pengalaman baru dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya dipakai untuk belajar bersama, para siswa juga bisa menjalin hubungan dengan industri yang mereka minati. Dan ini sangat membantu untuk memasuki dunia kerja di masa depan. Di bawah ini merupakan 7 cara siswa memanfaatkan platform media sosial dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, sebagai tugas kelompok, yaitu menggunakan grup Facebook atau grup WhatsApp. Siswa yang mengikuti kursus tertentu dapat memanfaatkan fitur grup di Facebook untuk mendiskusikan konsep dan isu yang relevan sesuai dengan pendidikan mereka. Juga bisa menggunakan grup WhatsApp. Selain untuk berdiskusi dan berkolaborasi di grup Facebook ini, para siswa bisa berbagi tips dan trik dalam belajar. Dengan mengundang para profesional pendidikan dan berbagai mata pelajaran, para member grup bisa membuka forum diskusi untuk membahas tugas atau proyek bersama. Yang kedua adalah konferensi video kelas yang menggunakan Google Hangouts.
Google Hangouts merupakan platform untuk melakukan chat video dengan orang banyak dalam waktu yang bersamaan. Dengan Google Hangouts, siswa yang tidak bisa hadir di kelas masih tetap bisa mendapatkan pelajaran. Siswa masih tetap bisa mendapatkan pelajaran dari jarak jauh dan masih bisa berpartisipasi dalam kelas. Di luar jam belajar, para siswa juga membentuk konferensi video untuk berdiskusi tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, The Flipped Classroom menggunakan YouTube. The Flipped Classroom adalah konsep baru yang mengubah cara mengajar konvensional menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan platform YouTube. Para siswa bisa mencari materi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Materi yang didapat dari YouTube ini bisa dibawa ke dalam kelas sebagai bahan diskusi maupun menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Metode ini dinilai lebih efektif karena para siswa bisa merefleksikan secara langsung materi yang didapat dari YouTube. Yang keempat adalah Q&A, question and answer, dengan Twitter atau Reddit. Untuk Reddit saya belum pernah memakai ya, tapi kalau Twitter saya sudah pernah memakai. Ketika siswa membutuhkan informasi lebih lanjut tentang topik studi, dua situs yang bisa dimanfaatkan di antara adalah Twitter dan Reddit. Banyak para profesional di bidang pendidikan menggunakan situs ini untuk membuka sesi tanya jawab dengan para followernya. Baik itu untuk memberikan pengalaman tambahan atau tips trik menghadapi pendidikan jenjang selanjutnya. Di sisi lain, Reddit merupakan sebuah forum yang memungkinkan para siswa untuk memposting pertanyaan atau mengomentari postingan orang lain. Reddit juga bisa dijadikan sebagai tempat diskusi yang asik. Jadi Reddit juga bisa dijadikan sebagai tempat diskusi yang asik. Karena semakin banyak tanggapan, maka semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Yang kelima adalah penelitian dan debat, yaitu menggunakan Quora. Quora adalah jejaring sosial yang dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan melalui sharing informasi. Siswa yang perlu meneliti topik tertentu hanya dapat mengakses opini dan studi sesuai dengan minat yang telah ditetapkan. Tidak hanya untuk menemukan pertanyaan dan jawaban, mereka juga dengan mudah bisa mengakses banyak konten dari para ahli di berbagai industri, sehingga mereka mendapat pengetahuan yang komprehensif untuk digunakan dalam penelitiannya. Yang keenam adalah pengembangan kesenian dan kerajinan tangan yang menggunakan Pinterest. Selain di dalam kelas, siswa harus mencari cara untuk mengembangkan keterampilan seni dan kerajinan. Pinterest merupakan situs yang cocok untuk menjadi sumber informasi seputar topik artistik dan kreatif. Pinterest juga bisa dijadikan inspirasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan seni karena kontennya yang sangat beragam dan terkumpul dari seluruh belahan dunia. Materi selanjutnya adalah software-software pendukung dalam e-learning. Software-software pendukung yang pertama adalah software untuk edit video. Software untuk edit video ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk PC laptop atau menggunakan smartphone. Sekarang untuk PC atau laptop, di antaranya adalah satu Camtasia. Ini Camtasia juga termasuk sangat populer dalam dunia pengeditan video ya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif jika ingin mengedit video. Aplikasi ini menyuguhkan sebuah software yang juga dapat support untuk Windows dan juga Mac. Yang kedua adalah Pinnacle Studio. Yang ketiga Filmora.
Yang keempat, Corel Video Studio. Yang kelima, Adobe Premiere. Nah, Adobe Premiere ada dua, yaitu Adobe Premiere Pro. Nah, tak hanya mengeluarkan software untuk menyunting foto saja, Adobe juga menyodorkan aplikasi edit video untuk PC yang disebut dengan Adobe Premiere Pro. Dalam aplikasi ini, Adobe menawarkan kemudahan dan beragam fitur untuk menunjang dalam pengeditan video yang bagus. Yang kedua adalah Adobe Premiere Elements 2020. Kalau di versi Adobe Premiere Pro, memang ditargetkan untuk para video editor profesional. Lain halnya dengan Adobe Premiere Elements 2020. Di aplikasi ini, interface-nya lebih mudah dipahami dan targetnya pun untuk para video editor sederhana saja. Meskipun terlihat sederhana, namun fitur yang ditawarkan cukup lengkap dan memadai. Sedangkan yang kedua, software untuk edit video yang menggunakan smartphone. Di antaranya adalah satu KineMaster. Untuk KineMaster ini hampir menjadi sangat familiar sekali. Jadi ini salah satu alternatif bagi kita yang mungkin tidak memiliki laptop atau komputer. Jadi alternatifnya adalah menggunakan KineMaster. KineMaster ini tersedia juga dalam bentuk free gratis, meskipun dengan ini hasilnya nanti ada watermarknya. Yang kedua, menggunakan Power Director. Kalau menggunakan Power Director saya jujur saja belum pernah, tetapi ini juga bisa menjadi alternatif kedua jikalau kita mau mengedit video dengan smartphone. Selanjutnya adalah software untuk animasi. Yang pertama adalah Adobe Animate CC. Adobe Animate atau dulunya adalah Adobe Flash. Jadi dulunya itu namanya Adobe Flash, adalah multimedia yang berguna untuk membuat animasi dari Adobe System. Kalau dulu itu yang namanya Adobe Flash itu sangat familiar sekali, tapi akhirnya dibeli oleh Adobe. Ini ya, dulunya adalah Macromedia Flash ya, sekarang akhirnya dibeli Adobe jadi Adobe Flash, dan sekarang menjadi Adobe Animate. Yang kedua adalah Unity. Unity ini saya belum pernah mencoba, tapi ini beberapa ahli merekomendasikan untuk memakainya. Berarti secara kualitas mungkin lumayan. Yang ketiga adalah Hibani Animator. Yang keempat adalah Animaker. Animaker ini tersedia secara online ya, bisa diakses secara online. Di situ banyak sekali tampilan-tampilan animasi atau bahan-bahan animasi yang dapat dianimasikan. Dan kalau tidak salah, Animaker ini adalah free ya, free untuk di ini, maksud saya itu copyright, no copyright kalau tidak salah. Selanjutnya adalah software perekam layar. Selain editing video, ada juga perekam layar. Ini biasa digunakan seperti saya ini, yaitu saya merekam layar. Nah, ini menggunakan beberapa software ya. Kalau saya pribadi yaitu menggunakan Focus Screen NG. Focus Screen NG ini sangat mudah, sederhana. Kalau ini bisa juga menampilkan wajah dari ini ya, yang presentasi atau yang ngomong itu bisa juga ditampilkan. Cuman kalau saya tidak menampilkannya. Bisa juga mengambil gambar tidak full juga bisa, ya, seperti hampir mirip juga seperti kayak apa itu editing video yang lain ya, kayak Camtasia seperti itu. Tapi ini saya anggap, kalau saya gunakan sebagai software perekam layar. Yang kedua adalah Camtasia yang saya omongkan tadi, juga bisa digunakan sebagai perekam layar. Selain dia digunakan untuk editing video, juga bisa digunakan untuk perekam layar seperti itu. Yang ketiga adalah Bandicam. Yang keempat
adalah Filmora Screen. Yang kelima adalah OBS Studio. Selanjutnya software untuk presentasi. Untuk software untuk presentasi mungkin kita tidak asing lagi ya. Karena kita bisa, apalagi kalangan akademisi itu biasa dengan presentasi. Software yang digunakan yaitu satu PowerPoint. PowerPoint ini adalah yang paling familiar dan populer di Indonesia dan mungkin di dunia juga. Yang kedua adalah Keynote. Keynote ini adalah bukan untuk Windows, kalau tidak salah dia untuk Mac. Oke, terima kasih. Sekian presentasi perkuliahan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.